Dan di sini kita akan membahas tuntas review gaming Mi 10T di tahun 2022 untuk bermain game berat seperti Genshin Impact. Kira-kira bagaimana untuk performanya? Lalu di sini saya juga pakai gamepad untuk bermain game Genshin Impact. Ya, dan tentunya sangat bisa sekali dong. Halo cuy, jumpa lagi di Ruang Senja ID, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tes gaming Genshin Impact pada HP Mi 10T. Ini adalah HP Mi 10T yang biasa ya, bukan yang Pro, yang menggunakan prosesor Snapdragon 865. Dan di sini aku sudah download untuk game dari Genshin Impact, yang dimana sekarang untuk ukurannya itu tambah gede banget ya teman-teman. Sekarang sudah 18 GB, yang dimana ini saya rekam per 14 September 2022. Dan di sini aku menggunakan versi MIUI 12.5.4, dimana kemarin saya sudah update ke Android 11. Sebenarnya memang Mi 10T ini sudah MIUI 13, tapi saya downgrade manual ke MIUI 12. Dan di sini sebelum kita tes gaming, kita bakal ubah dulu untuk refresh rate layarnya ke 144 Hz. Nah, di sini saya sudah ubah ke 144 Hz. Jadi kita setting ke yang maksimal, karena nanti kita bakal tes grafik game Genshin Impact memakai performa grafik yang rata kanan guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk siksa Mi 10T ini untuk bermain game Genshin Impact guys. Bagaimana untuk performa terbarunya di tahun 2022. Tapi jangan lupa kalau kita pakai grafik rata kanan, kita pakai cooling fan agar tangan saya tidak kepanasan guys. Oke, dan di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya. Wih, mantap untuk grafiknya ya teman-teman. Untuk Snapdragon 865 ini kayaknya bakal lancar banget nih. Tapi sebelumnya kita setting dulu untuk grafiknya di pengaturan guys. Oke, dan di sini kita ubah dulu ke rata kanan ya teman-teman. Kita pakai settingan tertinggi. Lalu setelah itu kita geser ke bawah lagi. Kita pakai 60 fps. Lalu untuk motion blurnya kita off kan. Oke, mantap ya. Settingan maksimal ya teman-teman. Nah, tapi tunggu dulu, aku tuh sering kehabisan baterai ketika main game berat seperti ini. Nah, di sini kita kedatangan produk dari PX Official Store, yang dimana ini adalah kepala charger adaptor fast charging tipe C plus USB-A 35W. Saya rekomendasikan produk ini untuk kalian bisa lirik. Karena apa? Karena untuk garansinya ini nggak main-main guys. Ya, dan untuk garansinya ini 36 bulan, alias untuk garansi resminya itu 3 tahun teman-teman, dari PX Official Store. Menurut saya worth it untuk harganya ketika kita bicara tentang garansi yang super panjang. Dan tentunya yang paling penting di sini untuk adaptornya sudah dilengkapi dengan multiple protection. Untuk proteksinya juga lengkap, ada overhead protection, over voltage protection, short circuit protection, dan high temperature protection teman-teman. Oke, terus kita langsung aja buka untuk boxnya guys. Nah, untuk isinya di dalamnya itu ada adaptor fast charging dan juga buku panduan yang jadi satu dengan buku garansi. Untuk build quality-nya menurut saya ini bagus, desainnya elegan dan slim. Jadi untuk kepala chargernya ini ukurannya tidak terlalu besar dan tentunya mudah dibawa kemana-mana. Oke, so far nice untuk kepala adaptor ini. Dan ini support multiple fast charging protocol di beberapa tipe Android dan iOS, dengan catatan untuk kabel charger dan juga smartphone-nya itu sudah mendukung protokol untuk fast charging teman-teman. Contohnya itu adalah Mi Turbo Charge yang aktif yang saya tes di HP ku ini. Untuk kecepatan casnya menurutku itu juga cepat, tapi tentunya untuk tiap HP akan berbeda-beda. Nah, tadi aku sudah tes dari 52% ke 99%, menghabiskan waktu sekitar 48 menit, dan menurutku itu cukup cepat. Asalkan kabel yang kalian gunakan kabel yang kualitasnya bagus ya teman-teman, atau kabel ori. Dan tentunya kalau kalian punya dua gadget, kalian bisa cas secara bersamaan. Tentunya untuk kompatibelnya juga banyak ya teman-teman. Mungkin bagi kalian yang punya power bank, Nintendo Switch, ataupun tablet atau iPad, nah kalian bisa menggunakan adaptor fast charging dari PX Official Store ini. Dan untuk info lengkap dan pembelian, kalian bisa langsung cek aja link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Cuy, langsung aja cuy. Oke, dan kita lanjut lagi ke dalam game Genshin Impact. Kembali lagi kita di sini menggunakan settingan rata kanan, dan untuk FPS-nya kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri di atas. Maksud saya di sebelah kiri bagian atas. Nah, di sini kita bakal jalan-jalan terlebih dahulu. Tentunya kita menggunakan cooling fan ya, biar FPS-nya itu bisa stabil dan juga tangan saya nggak kepanasan teman-teman. Ini adalah performa dari Snapdragon 865 yang menurut saya kalau dilihat seperti ini
Ini tuh untuk performanya mirip-mirip dengan performa pada Xiaomi Pad 5 yang kemarin kita sudah tes di game Genshin Impact juga. Tapi menurut saya lebih stabil ini untuk FPS-nya. Nanti kita bakal lihat. Kita ubah dulu untuk cuacanya ke siang hari, biar untuk renderingnya makin berat ya teman-teman. Dimana di sini kalau kita jalan-jalan seperti ini, untuk FPS-nya ini terlihat masih bagus ya. Sambil kita cari musuh. Untuk FPS-nya ini masih di antara 50 FPS-an ke atas dan menurut saya ini bagus. Tinggal kita lihat nanti pada saat war atau ketemu musuh itu untuk FPS-nya bakal turun atau enggak. Tapi tergantung ya apakah penurunan FPS-nya itu signifikan atau enggak. Tapi di sini saya tes di MIUI 12 ya teman-teman. Mulus ya, ini masih di atas 50 FPS. Untuk jalan-jalan seperti ini, saya jarang menemukan adanya frame drop maupun stutter. Oke, di sana ada musuh. Kita coba bakal pantau untuk FPS-nya seperti apa guys ya. Wih, mantap, ini smooth loh guys. Ternyata untuk performa dari Mi 10T ini mantep banget teman-teman. Untuk grafik dari efek-efeknya juga bagus keluar. Dan selama pemakaian saya belum menemukan adanya delay touch ataupun ghost touch ya teman-teman pada HP ini. Lancar-lancar aja selama pemakaian gaming. Bahkan saya sempat tes untuk bermain game berjam-jam, gak ada kendala sama sekali. Dan untuk catatan ini untuk tesnya menggunakan fan cooler ya teman-teman, untuk mendapatkan FPS yang mungkin bisa bagus seperti ini. Tapi jika mungkin tidak memakai fan cooler akan hasilnya sedikit berbeda. Bisa jadi karena panas akan ada beberapa stutter dan frame drop. Nah, nanti kita bakal coba juga ke kota Mondstadt. Biasanya di kota Mondstadt itu sering terjadi penurunan FPS karena ramai ya teman-teman. Tapi sementara itu kita coba cari-cari musuh lagi untuk kita tes beberapa menit. Apakah untuk FPS-nya ini masih bisa stabil atau enggak. Untuk warna layar yang dihasilkan di sini juga bagus meskipun masih memakai layar IPS, tapi tipe IPS-nya ini tipe yang bagus ya teman-teman. Nah, di sana sepertinya ada monster, kita coba untuk ke sana. Sampai beberapa menit ini masih mulus-mulus saja. Bisa jadi mungkin karena kita memakai cooling fan ya, teman-teman. Oke, kita lihat untuk FPS-nya. Untuk game Genshin Impact yaitu kalau settingan rata kanan masih bisa di atas 40 FPS, itu menurutku udah bagus, teman-teman. Settingan rata kanan ya. Kita lihat FPS-nya di sini. Nah, di sini masih bisa 50 fps. Cakep ya, teman-teman. Tapi kalau menurutku settingan rata kanan kalau dapat 30 fps pun itu udah bagus, guys. Maksudnya 30 fps tidak sering drop ya. Jadi kalau ini dapat 45 fps ke atas ini udah bagus. Nah, kalau di bagian atas ini itu sedikit terasa agak hangat meskipun pakai fan cooler. Nah, jadi speed fan coolernya harus 2 kali nih biar bisa menahan panas, teman-teman. Oke, jadi mantap. Kita habis ini ke kota ya guys ya. Kita teleport ke kota untuk melihat dapat berapa FPS di sana. Jadi untuk performa main game di Mi 10T ini memuaskan ya teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Kita teleport ke kota. Biasanya banyak frame drop di sini. Tapi kita tes dulu. Nah, di sini kita sudah sampai. Kita bakal jalan-jalan di sini dan kita lihat untuk FPS-nya ada di bagian sebelah kiri. Di sini masih terlihat 45 fps, masih mulus-mulus saja. 40-an fps di kota itu udah bagus loh teman-teman. Biasanya yang sering frame drop itu di bagian belakang. Nanti kita bakal coba, tapi kita tes dulu di sini. Di sini masih terlihat sekitar 40-an fps. Oke, masih bagus ya. Nah, biasanya di belakang sini kita coba ya. Kemarin kita tes di Poco 4 Pro, di sini terlihat banyak frame drop ya teman-teman. Tapi di Mi 10T ini cakep untuk FPS-nya. Kita bisa lihat di sini cakep ya, masih 50-an fps dan ini smooth. Oke, bagus. Kita coba untuk naik ke atas. Ya, dan menurutku masih lancar-lancar aja ya di sini. Mungkin juga karena bantuan dari cooler jadi FPS-nya masih bagus. Dan di sini aku nggak menemukan frame drop sih teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat di layar, masih lancar-lancar aja guys. Tidak ada sendatan ya. Nih, jalan-jalan aja masih lancar seperti ini. Oke, kita coba ke sana. Nah, di sini lancar ya.
masih bisa di angka 50 fps. Oke, dan mungkin sekian dari Ruang Senja ID ya, dari review Mid 10T untuk bermain game Genshin Impact di tahun 2022 ini. Untuk performa rata-ratanya mungkin saya bisa bilang di sini adalah 45 fps, dan itu cakep. Mungkin jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Oke, dan kali ini Ruang Senja ID pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang dan memberi manfaat buat yang lain. Ruang Senja ID pamit, dan see you next video. Bye bye.